tahun 2024 untuk mengatasi situasi kemarin. Saudara, secara umum perkembangan hukum tahun 2023 dan 2024 itu tidak baik-baik saja. Bukan saya yang mengatakan, nanti saya tunjukkan hasil-hasil SIGI lembaga internasional. Kalau lembaga nasional orang masih mungkin kurang kuat. Biasanya orang kan tergila-gila pada lembaga internasional. Lembaga internasional saya nanti akan tunjukkan sekilas bagaimana buruknya perkembangan demokrasi dan bagaimana buruknya ketaatan negara untuk menegakkan hukum. Itu ada dua lembaga internasional yang mengatakan ini kepada kita. Dan yang dari internasional sekarang dari World Justice Project itu berkedudukan di Washington DC. Saya undang ke Jakarta, kemarin kami diskusi seharian dan saat ini sedang ada di ruang lain di tempat ini. Itu menyampaikan keadaan yang sama tapi pendekatannya tidak dari hukum, tapi dari politiknya. Di gedung ini juga, ya, di kampus ini juga, di gedung yang sebelah. Namanya yang datang itu Erin Grace Campbell yang mewakili itu. Saudara, jadi begini, saya katakan kita ini sekarang berharap ada asa dari gejala keputusasaan tentang perkembangan hukum di Indonesia. Jadi sekarang ini, saudara, kalau kita lihat, nanti akan dikonfirmasi oleh SIGI, saya katakan kesan tentang hukum ini tak cukup dari opini. Kurang keras ya? Sebenarnya ini sudah keras, tapi saya kurang dekat aja tadi. Oke. Kesan bahwa terjadi pemerosotan yang agak serius terhadap hukum ini bukan hanya opini kita yang ada di genset. Kita berpendapat, kita melihat, kita protes, tapi ada di angka-angka SIGI. SIGI itu survei bahwa itu memang merosot dengan metodologinya yang sangat ketat untuk mengatakan kapan kita merosot, kapan kita naik gitu. Nah, sekarang ini kalau kita melihat keadaan kita, kok rasanya kita ini hampir putus asa. Semua hal sudah kita lakukan untuk menegakkan hukum. Tetapi kita tahu masih banyak masalah besar, masalah pertambangan. Saudara, masalah pertambangan yang dijarah secara besar-besaran dan dibackingi oleh aparat atau oleh pejabat gitu. Kalau aparat mungkin satu kesatuan, kalau pejabat lah, pejabat tingkat tertentu yang kemudian tentu diikuti oleh anak buahnya. Itu di pertambangan dan lingkungan hidup sumber daya alam terjadi penjarahan besar-besaran yang itu menurut Profesor Fahmi Radi, baru saya ketemu di sini setengah jam lalu. Menurut beliau di Indonesia ini penyelamatan tambang dan lingkungan hidup tidak akan bisa diselesaikan kecuali presiden sendiri yang menyelesaikan. Karena kalau di bawah presiden itu semua backing. Itu Profesor Fahmi Radi. Ya, sekarang juga sedang ada di ruang sebelah sana. Sedang menyampaikan paparan tentang ini. Jadi saudara, ini bukan pendapat orang yang mungkin karena beda pandangan politik, enggak. Sehingga
Saya 2 minggu lalu saya berbicara di depan The Habibie Center, Habibie Demokrasi Forum, ulang tahun The Habibie Center yang ke-26. Saya menjadi keynote speaker. Ya, seperti ini. Saya katakan waktu itu, saudara, kita ngapain seminar-seminar gini terus? Teorinya udah habis. Gudang teori itu udah kosong, udah dipakai semua. Apapun nanti, coba, apapun nanti yang kita bicarakan, itu teorinya udah lama dibicarakan. Kenapa seminar lagi? Ya kita ingin mengingatkan. Meskipun kita udah tahu nih teorinya gini, harus gini, masalahnya dia udah tahu semua. Sudah habis teori. Tinggal satu teori yang masih workable, yaitu konsistensi dan ketegasan presiden. Itu konsistensi untuk menegakkan hukum. Kalau visi dan statement udah cukup, nah, presiden hebat tuh, pokoknya korupsi nggak boleh ada, kemanapun saya kejar, sudah. Komitmen, konsistensi dan ketegasan, sudah, komitmennya sudah dinyatakan berkali-kali, kemarin dipidatokan lagi di Golkar kemarin sore, dan selalu katakan tuh komitmen sudah, tinggal konsistensi dan ketegasan presiden. Karena sampai saat ini kita belum melihat bagaimana ini implementasinya untuk orang-orang di bawah presiden. Sehingga kita tunggu dan kita berharap masih ada asa. Jangan putus asa. Di tengah keputusasaan banyak orang ini masih ada asa. Asa itu harapan. Apa harapan kita sekarang? Kita tunggu. Pak Presidennya apa nih? Untuk kasus ini apa? Yang sudah muncul nih. Kan ini harus presiden turun nih. Udah banyak nih kasus ini apa. Orang kan curiga ini dilindungi. Wah, ini sekarang terbongkar, itu dibongkar oleh ini, ditutup oleh ini, dan seterusnya. Ini yang sekarang sedang terjadi. Sehingga setengah bulan lagi kita mau masuk tahun baru, kita berharap. Kalau saya sih masih berprasangka baik. Mungkin presiden, ingat loh, Pak Prabowo orang cerdas. Bacaannya banyak, pengalamannya panjang. Timbul tenggelam di dunia politik sudah dia alami. Sehingga saya berprasangka baik, ini mungkin Prabowo masih sedang menyusun sebuah setara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.